ngapain lagi ya, Kak? Kita bikin percobaan ini yuk. Gara-gara aku, kalian semua di rumah. Aku pengen jalan-jalan nih, bosen di rumah terus. Jangan, kita harus di rumah aja. Saat ini yang terbaik memang di rumah aja. Semua gara-gara virus corona. Emang kenapa sih kalau kita jalan-jalan keluar? Kalau kita keluar rumah, bisa jadi pertama, kita ikut tertular virusnya. Kedua, lalu menulari orang lain. Ketiga, rumah sakit jadi penuh. Keempat, petugas medis jadi kewalahan. Jadi, lebih baik kita pertama, di rumah saja. Kedua, keluar rumah jika benar-benar perlu. Ketiga, pakai masker jika sakit. Keempat, rajin cuci tangan dengan air dan sabun. Kelima, makan makanan yang bergizi. Oh gitu. Oke deh, aku mau bikin sesuatu yang seru aja di rumah. Nah, gitu dong. Tetap di rumah aja biar virusnya nggak makin nyebar. Ayo tetap di rumah saja demi kesehatan kita bersama. Lakukan kegiatan seru bersama keluarga. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dan keluarga dalam kondisi sehat ya di rumah. Nah, sebelum kita memulai ibadah, yuk jangan lupa untuk ucapkan selamat hari Minggu kepada mama, papa, dan keluarga yang ada di rumah. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri dan kita sama-sama memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik boleh duduk kembali dan kita akan melipat tangan, menutup mata karena kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk melakukan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Berkati kami supaya kami dapat mendengarkan, mengerti, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, hari ini di ibadah sekolah minggu pada hari ini, kakak mau ngasih tahu bahwa kita adalah sahabat Allah. Wah, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak kenapa sih kita disebut sebagai sahabat Allah? Yuk, kita simak video yang satu ini. Tuhan menciptakan manusia. Jadi, ini cerita tentang bagaimana Allah menciptakan manusia. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan semuanya hanya dengan bersabda loh. Dia menciptakan langit yang biru, planet dengan cincin, galaksi yang penuh bintang, dan juga membuat awan, daratan, dan air. Dia juga membuat gurun, gunung, hutan, dan dia memberikan bunga, serangga, burung, ikan, dan bermacam-macam binatang. Dunia penuh dengan hal-hal yang menyenangkan dan Tuhan melihat semuanya itu baik. Tapi tidak hanya sampai di situ. Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Namun kali ini Tuhan tidak hanya bersabda, Ia membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya.
Demikianlah tercipta manusia yang bernama Adam. Tuhan menempatkan Adam di taman yang indah sekali yang bernama Eden. Adam tentu sangat berbeda dan spesial dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Tuhan menempatkannya di Taman Eden untuk memelihara taman itu. Tapi Adam butuh teman. Maka Alkitab mengatakan, Tuhan membuat Adam tidur nyenyak, dan ketika Adam sedang tidur, Tuhan menciptakan seorang perempuan dari tulang rusuk Adam dan menamakan perempuan itu Hawa. Mereka tinggal dengan bahagia di Taman Eden. Bahkan mereka bisa berjalan dan berbicara bebas dengan Allah. Wah, luar biasa ya! Ketika Tuhan menciptakan semuanya dan memberikan tanggung jawab kepada manusia, Allah tidak hanya melihat semuanya baik, melainkan sungguh amat baik. Lihat kan, manusia adalah ciptaan Allah yang paling spesial. Ingat, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Alkitab berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi, mata kita, kulit kita, gigi kita, tulang kita, seluruhnya diciptakan Allah. Bahkan kepribadian kita, selera humor kita, hobi kita, talenta kita, semuanya diciptakan oleh Allah. Kita mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain. Kita bisa menggambar, membuat puisi, kita bisa mengerjakan soal matematika, bisa menjelaskan apa yang kita pikirkan, kita juga bisa melakukan banyak hal, bahkan berlari, mengajar, membangun rumah, atau apapun. Tuhan mengerti kita. Mungkin kita memang tidak sesempurna Allah, tapi kita harus ingat bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan menciptakan kita semua. Demikianlah cerita tentang Tuhan menciptakan manusia. Nah, adik-adik, siapa yang udah punya sahabat? Sahabat itu adalah orang yang dekat sekali sama kita. Karena kita segambar dan serupa dengan Allah, maka kita dekat sekali sama Allah. Allah menjadikan kita sebagai sahabatnya untuk memelihara ciptaannya yang lain. Misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak melukai hewan, dan lain-lain. Selain itu, kita juga harus berperilaku seperti Allah. Seperti Allah berarti baik. Pasti adik-adik sudah bisa membedakan mana perilaku yang good dan bad. Salah satunya perilaku yang baik apa? Tidak mengejek orang lain, karena bagaimanapun kita, bagaimanapun teman kita, itu adalah ciptaan Allah. Semua manusia adalah ciptaan Allah yang spesial, dan pastinya Tuhan sayang sama kita semua. Nah, adik-adik udah tahu kan bahwa kita semua adalah sahabat Allah. Nah, untuk minggu ini tidak ada aktivitas, tapi minta tolong mama dan papa untuk memfoto adik-adik waktu menonton video ibadah sekolah minggu dan dikirimkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, yuk kita bernyanyi memuji Tuhan sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sekarang mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang bercerita tentang bagaimana Engkau menciptakan kami semua, dan Engkau memberikan kami anugerah dan menjadikan kami sahabat-Mu. Berkati kami supaya kami dapat menjadi sahabat yang baik dan memelihara apa yang telah Engkau ciptakan, dan mensyukuri dan juga menghargai semua pemberian-Mu. Terima kasih Tuhan, amin.
Selamat hari Minggu adik-adik.